nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babud du'ai idza ala aqobatan. Doa apabila naik bukit pasirnya di Sunda. Dalam perjalanan di padang pasir kan pasti ada yang menanjak, ada mudun. Sama di kita juga di jalan. Kalau jalannya sudah keluar dari Bandung, keluar dari kota, pasti ada naik, ada mudun. Nah, Aqobah itu ketika nanjak naik, ya, tiledang kalembangkeun, turun naik Aqobah. Hadisnya dari Abu Musa radhiyallahu an qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami dulu pernah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Fa kunna idza alauna kabbarna. Kami apabila menanjak kami menyebut takbir, kami bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saling bersahutan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, sayangilah diri-diri kalian sendiri. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, karena kalian tidak berdoa kepada yang tuli juga yang tiada. Walakin tad'una sami'an basira, tapi kalian berdoa kepada yang maha mendengar dan maha melihat. Tsumma ata'alayya, kemudian kata Abu Musa, Nabi menghampiriku. Wa ana aqulu fi nafsi, dan aku saat itu, ini sedang safar, membaca dalam hati, la haula wala quwwata illa billah. Berulang kali, la haula wala quwwata illa billah. Tapi dalam hati, wallahu a'lam, apakah terdengar oleh Nabi, atau Nabi tahu, atau Nabi tidak tahu. Cuma kebetulan saja kemudian Nabi SAW bersabda, ya Abdullah bin Qais, hei Abdullah bin Qais, qul la haula wala quwwata illa billah, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Haula itu kekuatan untuk berpindah, untuk mewujudkan sesuatu. Quwwata sama kekuatan, sering diterjemahkan tidak ada daya dan upaya. Maksudnya ini sebuah kesadaran tingkat tinggi. Semua yang kita miliki, kekuatan apapun, kekuatan fisik, kekuatan ilmu, kekuatan harta, itu semuanya
fillah karena Allah. Lain dalil ngedul nya lam diterjemahkeun tiada daya dan upaya kecuali dari Allah so dijadikeun ngedul baheula ku santri. La haula wala quwata illa ayo mana ngaji la haula wala quwata ngedul teh. Fa inna kanzun min kunuzil jannah karena sungguh itu adalah kanzun dari kanzun surga. Kanzun itu yang disimpan di bawah tanah. Harta yang disimpan di bawah tanah dulu itu pasti harta yang paling berharga. Biasanya emas batangan. Jadi simpanan mun ayeuna mah tabungan, mungkin deposito, mungkin obligasi, naon lah. Mungkin reksadana yang loba enam produk-produk tabungan di bank itu. Karena itu semua adalah tabungan surga. Atau dalam sanad yang lain Nabi memberitahukan kepada Abu Musa, ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepadamu satu kalimat yang itu adalah tabungan dari tabungan surga. La haula wala quwwata illa billah. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketahuan nama Abu Musa itu aslinya Abdullah bin Qais. Makanya dipanggilnya hei Abdullah bin Qais. Meski kadang juga Nabi memanggil Abu Musa al-Asy'ari. Nama anaknya Musa al-Asy'ari teh orang Asy'ari. Terkenal Asy'ari itu karena kesetia kawanannya. Ya. Ada hadisnya khusus kata Nabi SAW, ana minhum wa hum minni. Aku bagian dari mereka, mereka juga bagian dariku. Kenapa? Karena orang Asy'ari itu baik sedang mukim atau sedang safar, kalau makanan sudah sedikit, itu semua berkumpul, dibawa makanan semua, dihidangkan di satu kain, kumpulkan, udah gitu dibagi rata. Nya mun aya nama komunis, tapi komunis Islami bagi rata. Jadi yang enggak punya bisa punya, yang punyanya banyak jadi punya sedikit. Komunis tapi komunisnya ini komunis Islami lain ateis. Komunisnya nama para ralsu bagi rata anger we geus jadi pamimpin mah si Stalin si Lenin jararat leuwih jahat tibatan kapitalis. Baheula PKI gitu nya geus jaradi di luhur mah mararencit ku bagi rata. Yang kedua, di sini menunjukkan bahwa lafaz zikir itu disebut oleh Imam Bukhari sebagai doa. Kenapa? Karena nabinya sendiri menyebutkan doa. Kan ini ketika safar pas nanya Allahu Akbar bersahutan gitu. Lalu Nabi berkata, sayangilah diri kalian, gak usah berteriak-teriak, berdoa gitu kan. La tad'un asamma wala ghaiban. Jadi Nabi gak mengatakan gak usah berteriak-teriak, takbir enggak. Nabi mengatakannya gak usah keras-keras berdoa itu menunjukkan bahwa lafaz zikir itu
kadang disebut juga doa. Dan ini mengajarkan teori yang umum, sebabnya khusus tapi hukumnya umumnya. Al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Meski sebabnya sahabat anu takbir gugurowokon Allahu Akbar, tapi kata Nabi jangan berdoa keras-keras. Tapi ini tentu dibedakan kalau sedang perang. Sedang perang mah memang Nabi memerintahkan yel-yel teh bukan hanya takbir, bahkan lagu-lagu ya. Sudah dibahas di kajian Sahih Muslim bab perang ya, di At-Taubah, sama di Ar-Risalah juga di online kan dulu. Itu mah Nabi sendiri ya yang bernyanyinya. Allahumma ighfir lil ansar wal muhajirah la aisha illa aishul akhirah. Nabi sendiri Allahu Akbar. Jadi dibedakan antara sedang perangnya untuk membangkitkan semangat dengan ini mah perjalanan biasa, safar ya, doa-doa biasa. Tayang demo naon ye jihad safar. Lobana mah nu saparnya lain demo-demo teh jalan-jalan. Kalau yang demonstrasi dikiaskannya ke jihad bisa dibenarkan. Tapi nah di luar itu maka ini dalil yang jelas. Mau doa, mau zikir, tong tarik. Apalagi yang setelah tuh dibahasnya, apalagi titik-titik gitulah. Kita menghargai rekan-rekan kita yang berbeda ya. Tapi bukan berarti kita tidak siap beda ya, dalam hal-hal yang memang sudah jelas di dalilnya tekstual tidak boleh ya nggak boleh ya. Jadi mau itu lafaz-lafaz zikir, lafaz-lafaz doa ya, irba'u ala anfusikum, kata Nabi, kamu tidak berdoa bertakbir memuji yang tuli, yang goib ya. Jangan dianggap Allah itu tuli goib nepikeun ka kudu gogorowokan ya. Itu tidak elok ya, kurang beradab. Kemudian yang selanjutnya yang Nabi larang di sini bukan takbirnya, tapi yang Nabi larang di sini teriak-teriaknya. Kalau takbirnya silakan. Buktinya kepada Abdullah bin Qais Nabi malah menganjurkan dengan la haula wala quwwata illa billah. Dan tadi kata Abu Musa sendiri, padahal saya sudah berkata itu di dalam hati. Cuma ya walau alam apakah ini Nabi tidak tahu, kemungkinan besar tidak tahu. Dan ini yang sering dijadikan dalil ya, beda mazhab antara kita dengan mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Syafi'i boleh membuat ibadah-ibadah yang baru. Ini buktinya dikir-dikir baru. Abu Musa belum diajari oleh Nabi sudah baca inisiatif la haula wala quwata illa billah. Atau katanya Bilal bin Abi Rabah itu syukur wudu inisiatif dia. Kan ditanya oleh Nabi, kenapa kamu berjalan di depan aku di surga? Kayak di dunia saja Bilal sok pangharepna kan bodyguard Nabi. Punya amal apa kamu? Bilal kan menjawab, saya tiap beres adzan sholat 2 rakaat dan setiap kali batal saya wudu lalu sholat. 2 amal itu bagi mazhab Syafi'i dijadikan dalil boleh.
ngayakeun mengadakan amal baru asal amal itu amal ibadah yang bagus gitu. Kalau bagi kita bolehnya itu karena dibenarkan oleh Nabi. Buktinya banyak. Saya mau sholat malam semalam suntuk, ya. Saya mau saum, bisol. Nabi kan marahi. Ya, jadi ada juga yang kemudian Nabi koreksi. Tidak semua amal-amal inisiatif dari sahabat Nabi benarkan. Banyak juga yang dikoreksi. Di antaranya ini yang berteriak-teriak ketika naik nanjak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi dikoreksi. Jadi tidak semua inisiatif sahabat bisa dibenarkan. Itu juga menunjukkan tidak semua inisiatif amal-amal yang baru bisa dibenarkan. Kumaha tuh cenah geus eueuh nabina nya ulah we atuh geus eueuh nabi mah kitu panari urang mah gitu. Jadi jangan menginisiasi amal-amal baru karena pemberi stempelnya sudah enggak ada. Sudah saja cukup dengan amal-amal yang sudah ada diajarkan oleh Nabi. Yang sekiranya tidak pernah diajarkan, bukan sekiranya, yang pasti tidak pernah diajarkan, meski itu dianggap baru, mohon maaf kalau kami tidak mengamalkannya gitu. Jangan hina kami yang tidak mengamalkannya, karena memang Nabi tidak mengajarkannya. Kemudian ini jadi dalil-dalil yang jelas bahwa sepanjang safar itu disunnahkan zikir. Nah, di sini kita yang liberal, ya liberal. Dalam bab Fadhilul Quran, Nabi itu pulang dari Hudaybiyah di sepanjang jalan baca surat Al-Fatihah bolak-balik. Inna fatahna laka fatan mubinan, buka beres balik deh. Nah, di kita rata-ratanya kecuali Pak Aden bener. Rata-rata yang punya mobil sapar sok nyetel naon. Da moal nyetel dikir nyetel doa. Sa mobil jeung ustad oge, ustad batur nya lain ustad hana. Sa mobil jeung ustad oge nu disetel ku ustad lagu-lagu nostalgia. Saya tahu dari mana? Dari supirnya di PD kan supir sararea. Ustad unggul cenah jeung ustad anu sok nyarek lagu teh sok kudu ngaji we gitu. Ustad anu mah marara sorangan cenah flash disk teh. Ya cenah setel. Jadi ti imah teh geus mekelan diniatan dek nyetel lagu gitu. Mun ustad anu cenah jazz nya apal. Ustad anu cenah Ebet Ki Ade disebutkan. Jadi ya mohon maaf ya, bukan mencemarkan dunia perustadan. Ya ini menunjukkan bahwa sunnah dikir, sunnah doa ya selama safar itu masih rendah. Jadi seharusnya begitu. Saya pribadi kalau safarnya di waktu duha, sholat duha we sahabakna. Kan Nabi itu yang sholat di atas kendaraan kan. Kata guru-guru kita istilahnya itu sholat mutlak safar. Nabi itu selama dalam kendaraan safar sholat. Sholat naon? Ya, sholat safar. Ya. Kan disebut tahiyatul masjid mal mungkin piraku make kendaraan ka tahiyatul masjid. Disebut rawatib henteu, disebut wajib nggak mungkin karena kalau sholat wajib pasti turun. Nggak boleh kan Nabi melarang sholat wajib di atas kendaraan. Yang ini kadang juga di rombongan kita ya, rombongan safar, matak penting aya amir safar teh. Sok aya we inisiatif pas turun ka rest area teh kan kita mah tujuannya buat sholat. Ieu mah balanja. Ditegor teh ibu-ibu, nah
da acan salat atos tadi dina beus. Aduh cenah. Hari salat dina beus diganda padahal teu meunang. Ya, jadi sigana kapikiran di rest area dek balanya. Boleh balanja tapi salatna tong dikorting dina beus. Kalau masih bisa turun harus di darat, ya nggak boleh di atas kendaraan. Kecuali naik kapal laut 14 poe, kada hese tong pira-pira di luhur laut atau naik pesawat ya, yang nggak mungkin waktunya turun ya mau apa-apa naik kereta api misalkan yang nggak ada waktu buat turun nggak apa-apa. Tapi kalau naik bus, naik mobil, rombongan, safar kan bisa ada rest area istirahat dulu. Nah itu jadi Nabi itu sepanjang safar itu dikir dan ini dikirnya nggak terbatas. Kalau Nabi menyebut ini adalah tabungan surga berarti semakin banyak semakin baik. Ya. Anjuran semakin banyak semakin baik. Mau takbir, mau la haula wala quwata illa billah. Nah kita yang sekiranya sudah geus cangkelnya atuh nyetel ngaji Quran minimal atulah lagu sabian mah dikir dikir dilagukeun geuningan lagu dikir minimal tong wah komunnya nu dangdut melah kabina-bina meski kadang nah ini juga susah cari supir anu islami teh ya, anggar ada nyetel. Pernah saya protes tuh kaharep JKT 4 tuh nyetel nu kieu. Oh mun mangga. Biasana cenah rasepeun nu kieu teh. Susah tapi kadang kita malas malah haroream. Da katingalinya si penumpang teh keur naringali gitu nya geus tarimakeun. Ngadoa sing tong cilaka we. Hariwang cilaka keur kikituan. Kemudian bab ad-du'a idza habata wadiyan. Doa apabila turun mudun. Kan aya nanjak aya mudun. Fihi hadits Jabirin radhiyallahu an. Di sini ada hadis Jabir radhiyallahu an, tapi oleh Imam Bukhari enggak ditulis lagi. Kenapa? Karena sudah dibahas dulu di dalam bab jihad, bab at-tasbih idza habata wadiyan, tasbih ketika turun. Jadi bapak-bapak nya komun tukang safar mah mun nanjak teh Allahu akbar dikirna deh mun mudun subhanallah kayak tanya poho kamarita kerihlah santri kalau tadi amalkeun antong tarik biasa we na jawa teh. Apa kaitannya kata Imam Ibnu Hajar? Karena ketika naik harus ingat yang paling tinggi itu tetap Allah, makanya takbir ya korelasinya. Kalau turun di Arab itu kan konotasinya menuju jalan-jalan yang sempit yang menyusahkan. Nah, untuk lepas dari kesusahan itu seperti Nabi Yunus kan ketika ditelan ikan paus dikirna tasbih ya. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi sijn la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang bertasbih, pasti dia akan terus di perut ikan paus sampai hari kiamat. Tapi karena tasbih itulah dia diselamatkan. Di dalam kesusahan itu memang doa mujarabnya, dzikir mujarabnya adalah tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu tasbih Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus. Jadi korelasinya demikian Ibnu Hajar menjelaskan. Kemudian bab ad-du'a idza arada safaran aw raja'a. Doa apabila hendak safar atau pulang dari safar.
Tapi di sini Nabi SAW hanya menyajikan hadis Abdullah bin Umar yang tidak lengkap seperti hadis riwayat Muslim. Barusan saya cek ya di Sahih Bukhari memang nggak ada yang lengkap, yang seperti kita tulis di buku diktat diniyah mulai kelas 4 ya. Jadi di buku diniyah yang kelas 4 ini sudah ada diajarkan doa sapar nu panjang teh tong nu pondok wae atunya da geus puguh panjang diajarkeun ku Nabi. Nah, yang ada di Sahih Bukhari ini yang versi sederhananya. Di sini disebutkan masih sama sahabatnya Abdullah bin Umar. Jadi ada dua versi yang panjang dan versi yang pendek. Kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza qafala, apabila pulang. Tapi dalam riwayat lain disebutkan juga kharijan ila safarin, idza stawa ala ba'irihi, kalau sudah tegak di atas untanya hendak safar, sama baca ini gitu. Wis nyaman gitunya, udah mulai maju. Min ghazwin, baik itu perang, au hajin haji, au umrotin atau umroh. Ini safar Nabi mah eueuh jalan-jalan ya. Makanya almarhum Ustadz Sodikin itu ekstrim, haram cenah safar itu. Ya saya juga ruas ekstrim haram. Eueuh cenah naonna eueuh dikirna. Beliau dulu ketika jadi mudir sanawiyah, santri izin hoyong ngayakeun rihlah teu diizin. Ya tuh nama sesuluputan minta izin ka ustad nu lain. Teu meunang cenah naon safar. Safar Nabi itu kalau tidak perang, haji, umroh, thalabul ilmi, silaturahim. Naon ka Pangandaran. Tapi saya pribadi nggak sampai mengharamkan urusan duniawi ya, diperbolehkan, ada kelonggaran selama tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Yukabbiru ala kulli syarafin minal ad. Jadi setiap naik syaraf itu tanah yang tinggi, takbir salasat takbirat 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma yaqul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Shadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini kalau pulang itu beliau mengatakan demikian, falam yazal yaquluha hatta dakhalal Madinah, sampai masuk Madinah. Itu terus itu dibaca berulang-ulang. Takbir 3 kali, tahlil, aibun, ditambah nutadi nasra abdah ya. Ini versi yang pendek. Nah, versi yang panjang ada di riwayat Muslim ya. Yang pertama takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus yang ada di surat Az-Zukhruf, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terus Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tuwi 'anna bu'da. Allahumma anta shahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Nah, kalau pulang ditambah aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Kalau berangkat enggak pakai yang itu
Itu yang versi panjangnya. Jadi silakan mau yang versi panjang, mau yang versi pendek, harus dihafalkan. Dan di buku diktat diniyah yang kita susun itu di kelas 4 sudah diajarkan ya, anak-anak santri kita yang kelas 4 pasti sudah hafal nya, dukai diajar mun kakaranya sigana kakara ngapalkeun tuh dihafal. Saya masih ingat ya dulu Pak Haji Roni ya, yang seksi rumah tangga di Piade tad kadieu pangetikeun lah eta cenah doa teh panjang cenah. Pak Haji apal ti mana? Kapungkur cenah keur ibadah haji mah apal aya nama cenah. Geus beres ibadah haji mah poho deui cenah. Ngahaja dipangetikeun. Fotokopi bagikeun ka rombongan dek mah gitu Pak Haji. Baderilah cenah anjing keluarga besar cenah. Jadi kalau perlu ya seperti itu. Kalau enggak cukup dipimpin ya. Kalau safar yang dilakukan oleh jamiah biasa itu dipimpin. Syaramat Najib ya. Saya pernah dengan beliau 2 kali rihlah. Tuh beliau langsung depan memimpin doa. Nah ada loba anu can ararapal ya, doa-doa safar. Nah ini semua menunjukkan bahwa dikir-dikir dan doa-doa itu ada di sepanjang safar, bukan musik, bukan hiburannya, meskipun mubah ya, mubah, tapi kalau yang sampai nyerempet kemaksiatan dan lain-lain itu bisa masuk hukumnya jadi maksiat. Kita penuhi safar kita dengan zikir, terlebih artinya itu sangat bagus ya. Jadi kita memohon selama safar itu agar dekat dengan kebaikan, ketakwaan, amal yang diridhoi. Urang kan rata-rata keur safar poho we gitu komo keur ulin. Kita memohon agar didekatkan jaraknya, dimudahkan perjalanannya. Kita memohon agar keluarga kita yang ditinggal dijaga oleh Allah. Dan kita memohon agar kita pulang, agar selama safar dibebaskan dari gangguan, dibebaskan dari mara bahaya. Dan ketika kita pulang dengan selamat, baik harta kita, keluarga kita ya. Tongker balik teh aya musibah gitu. Tidak demikian, itu doanya bagus. Jadi silakan dibaca, dihafalkan ya, videonya di setel balik aja yang tadi saya baca. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.